Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan membahas modul Pattern Recognition System. Ini adalah video pertama, kita akan bahas dulu sistem pengenalan pola yang berbasis pengetahuan. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, 4 pendekatan pada pengenalan pola itu bisa dimasukkan dalam pendekatan berbasis pengetahuan. Suatu sistem berbasis pengetahuan dalam melakukan tasnya mengaplikasikan pengetahuan dengan menggunakan dua komponen utama, yaitu mesin inferensi dan basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini berisi kumpulan pengetahuan yang biasanya diakuisisi dari seorang pakar. Suatu sistem berbasis pengetahuan yang pengetahuannya diakuisisi dari pakar itu disebut expert system. Nah, pengembangan knowledge based system tidak harus mengakuisisi pengetahuan langsung dari pakar. Bisa saja pakar memberikan kasus atau template yang penting. Bahkan bisa saja sistem yang kita memiliki kemampuan untuk belajar dari kasus-kasus tersebut sehingga didapatkan pola yang bisa diinferensi untuk mengambil keputusan. Suatu sistem pengenalan pola berbasis pengetahuan mengcapture data dari lingkungan, kemudian menentukan kategori atau kelas pola. Jadi, dilakukan inferensi pengetahuan, tetapi biasanya capturing data yang didapatkan dari lingkungan perlu dilakukan preprocessing dan representasi yang sesuai sebelum dilakukan matching dengan pengetahuan yang ada pada knowledge base. Sebagai contoh, kita bisa melihat di sini terdapat fraud machine yang merupakan otomatisasi kepakaran dari seorang fraud analis yang biasanya memproses ratusan kasus sehari. Nah, pendekatan yang digunakan di sini adalah machine learning, tetapi kita bisa menggunakan pendekatan yang lainnya. Saat akan mendeteksi fraud, ketika ada suatu transaksi data, biasanya dilakukan pemrosesan data dulu, bisa saja datanya tersebar di beberapa database, kita lakukan cleaning jika dibutuhkan, lakukan seleksi dan transformasi yang dibutuhkan lainnya. Kemudian barulah masuk ke fraud detection engine-nya berupa inference engine berdasarkan knowledge base yang dimiliki. Pengetahuannya bisa saja sederhana ataupun rumit, tergantung metode pengembangan pengetahuannya. Misalkan di sini jika jumlah transaksi misalnya melebihi limit tertentu, maka dianggap fraud. Kemudian setelah dilakukan inferensi, didapatkan kategori fraud, lalu mengupdate database yang ada. Proses yang kita lakukan untuk fraud detection ini bisa masuk ke kelompok data mining proses, karena biasanya kita bicara data yang sangat besar yang membutuhkan proses cleaning, integration, selection, dan transformation, dan pembelajaran mesin itu masuk ke dalam tahapan data miningnya, sehingga kemudian dilakukan evaluasi untuk mendapatkan pengetahuan yang dianggap berharga. Suatu sistem berbasis pengetahuan dapat memiliki arsitektur yang lebih besar, tidak hanya mesin inferensi dan basis pengetahuan. Pada arsitektur umum ini, mesin inferensi disebut problem solving component, sedangkan basis pengetahuan adalah domain specific expert knowledge. Ketika ada data yang masuk melalui interviewer komponen, maka disimpan di case specific fact, ini adalah bagian memori, lalu dilakukan matching oleh problem solving komponen antara fakta dari case specific dengan pengetahuan dari pakar atau knowledge base secara umum. Lalu hasil inferensi sementaranya disimpan di intermediate result. Kemudian ketika didapatkan
problem solution sebagai hasil inferensi, maka hasilnya diberikan melalui interviewer komponen ke user. Nah, kelebihan dari knowledge based system itu adalah biasanya dapat memberikan penjelasan terhadap decision yang diberikan. Selain itu, kelebihan dari knowledge based system selama sistem operasional bisa tetap dikembangkan dengan memberikan komponen atau dengan menyediakan komponen knowledge acquisition. Nah, ke beberapa persoalan tentang knowledge acquisition bottleneck itu bisa diselesaikan dengan menyediakan kasus ataupun contoh-contoh data berlabel sehingga bisa menggunakan learning komponen menggantikan knowledge acquisition komponen untuk mendapatkan pengetahuan dari learning. Ini adalah bagian akhir dari video ini. Sebagai summary, kita sudah mempelajari knowledge based recognition system termasuk knowledge based system secara umum, lalu arsitektur umum dari suatu knowledge based system yang tidak hanya mesin inferensi dan basis pengetahuan. Nah, berikutnya pada video berikutnya kita akan membahas tentang sistem pengenalan pola yang berbasis template.